Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Salsabila dengan NIM 6424585 dari kelas 643B26 ingin menjelaskan perhitungan forecasting hasil penjualan dari produk mobil Toyota Calya dari tahun 2016 sampai tahun 2025 di Indonesia dengan beberapa metode perhitungan sebagai berikut. Oke, di sini untuk metode perhitungan yang pertama yaitu ada time series moment. Di sini saya telah mendapatkan data hasil penjualan dari produk yang telah saya pilih yaitu mobil Toyota Calya di tahun 2016 sampai tahun 2025. Dan berikut merupakan hasil penjualan dari mobil Toyota Calya di tahun 2016 sampai tahun 2025. Untuk sigma atau jumlah yang telah saya dapatkan dari hasil penjualan di tahun 2016 sampai tahun 2025 yaitu 455.884. Dan di sini kita akan mencari hasil penjualan atau Y pada tahun 2026. Untuk menentukan nilai X atau tahun, di sini saya akan memasukkan angka mulai daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk sigma atau jumlah pada X-nya yaitu kita dapatkan 45. Dan untuk X pada tahun 2026 kita masukkan angka 10. Berikutnya untuk mendapatkan nilai dari XY yaitu saya akan mengkalikan tahun atau X dengan hasil penjualan atau Y. Untuk tahun berikutnya, kita lakukan hal yang sama. Jadi di sini saya akan mengcopy saja. Untuk sigma atau jumlah pada XY ini, saya dapatkan 1806.769. Untuk menentukan nilai X kuadrat, yaitu kita kalikan X ini atau tahun dengan kuadrat 2. Berikutnya, untuk tahun berikutnya, kita lakukan hal yang sama. Jadi di sini saya masih akan mengcopy saja. Dan untuk sigma atau jumlah pada X kuadrat ini, kita dapatkan 285. Berikutnya kita akan mencari B dengan rumus sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Dan sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Lalu di sini saya akan memasukkan saja angka-angkanya yang tadi telah kita dapatkan yaitu sigma Y dengan 455.884, N-nya 10, dan sigma X-nya yaitu 45. Lalu berikutnya untuk sigma XY kita masukkan 1806.769. Lalu untuk sigma X-nya kita masukkan 45. Berikutnya untuk sigma X kuadrat kita masukkan 285. Berikutnya, untuk pada bilangan pertama ini, saya akan mengkalikannya dengan angka 9, dan pada bilangan yang kedua ini, saya akan mengkalikannya dengan 2. Berikutnya, kita langsung kalikan saja angkanya dengan angka yang telah ditentukan. Berikutnya, saya akan mengkalikan bilangan kedua ini dengan angka 2. Berikutnya, kita langsung kurangi saja. 4.102.956 kita kurangi dengan 3.613.538. Hasilnya 489.418. Lalu kita kurangi saja 90 dengan 90. Berikutnya 405 ini kita kurangi dengan 570, hasilnya minus 165.
Dan berikutnya untuk menentukan nilai B, 489, 418 kita bagi dengan minus 165. Untuk B di sini yaitu 489, 418 kita bagi dengan minus 165. Sini kita telah mendapatkan nilai B-nya yaitu minus 2966. Lalu kita hilangkan saja minusnya menjadi 2966. Jadi untuk nilai B-nya kita dapatkan 2966. Berikutnya kita akan mencari nilai A. Untuk mencari A ini, kita masukkan angka yang paling kecil dari kedua bilangan ini. Jadi saya akan memilih bilangan yang pertama saja. Lalu kita masukkan saja angka-angkanya. Berikutnya, ini kita akan kalikan dengan hasil B yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 2966. Berikutnya, kita kalikan saja. Lalu 45 ini saya akan mengkalikan dengan 2966. Lalu 10A sama dengan 455, 884 kita tambahkan dengan 133, 470. Lalu 10A kita tambahkan saja 455, 884 kita tambahkan dengan 133, 470. Untuk A ini kita masukkan 589, 354 kita bagi dengan bilangan 10. Untuk A-nya yaitu 589, 354 kita bagi dengan 10. Baik, jadi di sini untuk nilai A kita sudah mendapatkan nilai yaitu 58.935. Sorry. Oke, kita masukkan saja. Jadi untuk A-nya kita sudah mendapatkan 58.935. Untuk mencari Y-nya, untuk Y di sini dengan rumus sama dengan A ditambah B dikali dengan nilai X. Nilai X di sini yaitu 10. Jadi kita langsung masukkan saja angkanya. A itu 58.935 dan B-nya 2966 dikali dengan X-nya yaitu 10. Lalu Y sama dengan 58.935 kita kurangi dengan 2966 kita kalikan dengan X-nya yaitu 10. Lalu untuk nilai Y kita akan mendapatkan dari 58.935 kita kurangi dengan 29.660. Oke, baik. Jadi di sini untuk Y-nya kita telah mendapatkan 29.275. Di sini saya akan membuatkan chart-nya pada penjualan produk mobil Toyota Calya di tahun 2016 sampai tahun 2026 pada metode perhitungan time series moment. Sini saya akan mengcopy saja pada kolom tahun dan hasil penjualannya. Lalu di sini kita sudah bisa memasukkan hasil penjualan atau Y di tahun 2026 dengan angka 29.275. Sini untuk kolom pada jumlah atau sigmanya akan saya hapus saja. Lalu saya akan membuatkan chartnya. Oke, baik.
Berikut merupakan hasil dari perhitungan pada metode time series moment. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan metode perhitungan yang kedua, yaitu timeless square. Di sini saya sudah memiliki data hasil penjualannya. Untuk tahun atau X di sini, saya sudah memiliki nilai angkanya dari nilai yang telah ditentukan. Berikutnya, untuk menentukan nilai X-nya di sini, saya akan langsung mengkalikan aja tahun atau X-nya, dikalikan dengan hasil penjualan atau Y. Dan untuk tahun berikutnya, saya lakukan hal yang serupa, maka dari itu saya akan mengkopikan saja. Dan untuk sigma atau jumlah dari XY, saya telah mendapatkan minus 489.418. Berikutnya, untuk menentukan nilai X kuadrat, di sini saya langsung mengkalikan aja tahun atau X-nya dengan pangkat 2. Lalu berikutnya, saya langsung mengkopikan saja untuk tahun-tahun berikutnya. Dan di sini untuk sigma atau jumlah dari X kuadrat, saya mendapatkan 330. Berikutnya, kita akan mencari nilai A dengan rumus sigma Y dibagi dengan nilai N. Untuk sigma Y sendiri di sini setelah mendapatkan 455.884, kita langsung bagikan dengan nilai N-nya yaitu 10. Lalu di sini saya langsung membagikan saja 455.884 dibagikan dengan 10. Lalu untuk hasil dari nilai A-nya yaitu 45.588. Berikutnya kita akan mencari nilai B. Untuk nilai B ini kita sudah memiliki rumus yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Lalu kita langsung masukkan saja angkanya. Untuk sigma XY ini minus 489.418 kita bagikan dengan sigma X kuadrat yaitu 330. Untuk mendapatkan hasil nilai B-nya, kita langsung bagikan saja minus 489.418 kita bagikan dengan 330. Lalu untuk nilai B kita sudah mendapatkan yaitu minus 1483. Berikutnya kita akan mencarikan Y. Untuk Y ini rumusnya yaitu sama dengan A ditambah B dikalikan dengan X. A-nya kita langsung masukkan saja yaitu 45.588 dan B-nya minus 1.483. Lalu untuk rumus biaya anggaran tahun 2026 itu kita langsung masukkan saja Y sama dengan A-nya 45.588 dan B-nya minus 1.483 dikalikan dengan X. Untuk Y sama dengan, kita masukkan kembali angkanya, dikalikan dengan X. X di sini kita memiliki angka 11. Berikutnya untuk Y sama dengan 45.588 kita kurangi dengan minus 1.483 kita kalikan dengan 11. Lalu untuk hasil Y sama dengan 45.588 kita tambah dengan minus 314. Oke, untuk nilai Y di sini atau biaya anggaran di tahun 2026 kita sudah mendapatkan yaitu 29.274. Berikutnya saya akan membuatkan chartnya untuk forecasting pada metode perhitungan timeless square ini.
yaitu saya akan mengkopikan saja kolom tahun dan hasil penjualan. Lalu untuk kolom pada jumlah ini saya akan hapus, dan hasil penjualan atau Y di sini saya sudah bisa memasukkan angkanya, yaitu 29.274. Lalu berikutnya untuk forecasting hasil penjualan atau Y pada metode perhitungan timeless ini, saya akan langsung membuatkan chartnya saja. Oke, baik teman-teman, berikut merupakan hasil dari perhitungan pada metode timeless square yang telah saya dapatkan. Berikutnya untuk metode perhitungan yang ketiga, yaitu ada semi average. Di sini saya telah memiliki data penjualan dari produk mobil Toyota Calya di tahun 2016 sampai tahun 2025 sebagai berikut. Dan di sini saya akan membagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 tahun. Di kelompok pertama ada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dan di kelompok kedua ada di tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Untuk sigma atau jumlah dari hasil penjualan atau Y tahun 2016 sampai tahun 2025 yaitu ada di angka 455.884. Untuk menentukan nilai semi total di kelompok pertama ini, saya akan mensamarikan aja hasil penjualan atau Y pada tahun 2016 dan tahun 2060. Dan berikut adalah semi total untuk kelompok pertama. Untuk menentukan nilai semi total pada kelompok kedua, saya langsung mensamarikan saja pada hasil penjualan Y tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita akan mendapatkan sigma atau jumlah pada semi total yaitu 455.884. Berikutnya untuk menentukan semi average pada kelompok pertama, di sini saya akan membagikan angka pada semi total dengan 5, di mana 5 tersebut saya dapatkan dari beberapa kelompok ini, karena saya membagi 2 dan masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 5 tahun. Maka dari itu untuk mendapatkan nilai semi average yaitu semi total dibagikan dengan 5. Saya langsung menuliskan saja angkanya. 260.217 dibagikan dengan 5, yaitu kita akan mendapatkan 52.043. Dan untuk semi average pada kelompok kedua, kita langsung masukkan saja angkanya, yaitu 195.667, kita bagi dengan 5, kita akan mendapatkan 39.133. Berikutnya untuk sigma atau jumlah pada semi average ini kita tambahkan saja 52.043 ditambah dengan 39.133. Dan untuk sigma atau jumlah pada semi average kedua kelompok tersebut kita dapatkan 91.176. Berikutnya untuk menentukan nilai X pada tahun 2018 ini kita mulai dari 0, lalu minus 1, minus 2, lalu di tahun 2019 kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk sigma atau jumlah pada nilai X ini kita dapatkan yaitu 25. Dan untuk nilai X pada tahun 2026, kita masukkan angka 8.
Lalu di sini untuk nilai A kita sudah mengetahuinya yaitu 52,043 yang kita dapatkan di semi average pada kelompok pertama. Berikutnya untuk mencari nilai B, di sini kita memiliki rumus yaitu Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan 5, di mana 5 ini yaitu masing-masing dari kedua kelompok. Karena kedua kelompok ini masing-masing terdirinya dari 5 tahun, maka dari itu kita bagi menjadi 5. Untuk B-nya sama dengan Y2, kita masukkan angka yaitu Y2-nya yang semi total pada kelompok kedua yaitu 39,133, dan Y1 kita masukkan angka dari hasil dari semi average di kelompok pertama 52,043 bagi dengan 5 itu hasilnya 39,133, kita kurangi dengan 52,043 dibagi dengan 5. Untuk B-nya kita akan mendapatkan minus 12,910, kita bagi dengan 5. Dan untuk nilai B-nya kita sudah mendapatkan minus 2.582. Berikutnya kita akan mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y ini kita mendapatkan rumus yaitu A ditambah B dikalikan dengan X, di mana X-nya ini yaitu 8. Kita langsung masukkan saja angkanya. Y sama dengan A-nya 52,043 dan B-nya minus 2.582, kita kalikan dengan X. Lalu Y sama dengan yaitu 52,083, kita tambah dengan minus 2582. Kita kalikan dengan X-nya yaitu 8. Lalu Y di sini sama dengan 52,043, kita tambah dengan minus 2.582, kita kalikan dengan 8. Lalu Y sama dengan 52,043, kita tambahkan dengan minus 20,656. Lalu di sini untuk nilai Y-nya kita sudah mendapatkan 31,387. Berikutnya di sini saya akan membuatkan chartnya dari perhitungan metode pada semi average ini. Saya akan mengcopy saja pada kolom tahun dan hasil penjualan Y. Sini untuk kolom sigma atau jumlahnya saya akan hapus saja. Dan di sini kita sudah bisa memasukkan untuk hasil penjualannya pada perhitungan metode semi average ini yaitu 31,387. Lalu saya akan langsung membuatkan chartnya. Baik teman-teman, di sini saya telah menyelesaikan untuk perhitungan pada metode semi average. Untuk metode perhitungan berikutnya, di sini ada metode perhitungan regresi, dan di sini saya sudah memiliki data penjualan produk pada mobil Toyota Calya di tahun 2016 sampai tahun 2025 sebagai berikut. Dengan sigma atau jumlah dari hasil penjualan atau Y di tahun 2016 sampai tahun 2025 yaitu 495.884. Di
sini untuk menentukan nilai X atau tahunnya, saya akan memasukkan angka mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan di sini untuk sigma atau jumlah pada nilai X yaitu 45. Untuk menentukan nilai X-nya di sini, saya langsung mengkalikan aja tahunnya atau X dengan hasil penjualan atau Y. Di sini untuk tahun berikutnya masih sama. Berikutnya saya akan mengcopy saja untuk rumusnya. Lalu di sini untuk sigma atau jumlah pada X-Y saya mendapatkan 1806.769. Untuk menentukan nilai X kuadrat di sini, saya langsung mengkalikan saja tahunnya atau X. Kita pangkatkan 2. Kita lakukan hal yang sama dengan saya akan mengkopikan rumusnya untuk tahun berikutnya. Dan di sini saya sudah mendapatkan sigma atau jumlah pada nilai X kuadrat yaitu 285. Dan di sini berikutnya kita akan mencari nilai A dengan rumus sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma XY. Dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat. Berikutnya kita langsung masukkan saja angka-angkanya untuk sigma Y di sini yaitu 455,884. Kita kalikan dengan sigma X kuadrat yaitu 285. Lalu untuk sigma X yaitu 45. Kita kalikan dengan sigma XY yaitu 1806.769. Berikutnya untuk M yaitu 10. Kita kalikan dengan sigma X kuadrat yaitu 285. Kurangi dengan di sini saya ada kesalahan penulisan. Oke. Lalu dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Untuk sigma X ini yaitu 45. Kita pangkatkan 2. Berikutnya, kita akan menghitung untuk bilangan yang pertama, yaitu 455,884 dikalikan dengan 285. Dikurangi dengan 45 dikalikan dengan 1806.769. Lalu untuk bilangan berikutnya, 10 dikalikan dengan 285. Kurangi dengan 45 pangkat 2. Berikutnya di sini saya akan mengurangi 129.926.940 dikurangi dengan 81.304.605. Kita bagikan dengan 2850. Kita kurangi dengan 2025. Berikutnya untuk nilai A yaitu 48.622.335 kita bagikan dengan 825.
Dan berikut merupakan hasil dari A-nya, yaitu 58,936. Sini kita sudah memiliki nilai A, lalu berikutnya kita akan mencarikan nilai B-nya, yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat. Untuk B sama dengan, kita langsung masukkan saja angkanya, yaitu N-nya 10, kita kalikan dengan sigma XY. Sigma XY-nya sebagai berikut, yaitu 1806,769 dikurangi dengan sigma X-nya yaitu 45, kita kalikan dengan sigma Y yaitu 455,884. Berikutnya, untuk N-nya 10 dikalikan dengan sigma X kuadrat, yaitu 285. Kurangi dengan dengan sigma X kuadrat, yaitu sigma X-nya 45 dikuadratkan. Berikutnya, saya akan mengkalikan saja angkanya, yaitu 10 dikalikan dengan 1806,769 dikurangi dengan 45 dikalikan dengan 455,884. Lalu untuk bilangan berikutnya, yaitu 10 dikalikan 285 dikurangi dengan 45 kuadrat. Berikutnya untuk B sama dengan 1806,7690, kita kurangi dengan 2051,4780. Kita bagikan dengan bilangan 2850 dikurangi dengan 2025. Itu untuk nilai B-nya, kita akan mendapatkan itu minus 2447090, kita bagikan dengan 825. Dan di sini saya akan bulatkan saja untuk nilai B-nya, yaitu minus 2966. Dan berikut kita sudah mendapatkan nilai B-nya, yaitu minus 2966. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan mencari Y-nya, yaitu Y sama dengan A ditambahkan dengan B dikalikan dengan X, di mana Y sama dengan A-nya kita akan masukkan dengan yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 58,936 ditambahkan dengan B-nya yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu minus 2966, dan X-nya yaitu kita masukkan dengan 10. Dan Y sama dengan 58,936 ditambahkan dengan minus 2966, kita kalikan dengan 10. Dan disinilah Y-nya sama dengan, yaitu 58,936, kita tambahkan dengan minus 29660. Dan di sini kita sudah mendapatkan nilai Y-nya, yaitu 29,276. Maksud saya Y-nya sama dengan 29,276. Berikutnya, saya akan mengcopy
atau saya akan membuatkan chart pada metode perhitungan di regresi ini. Saya akan mengcopy kolom tahun dan hasil penjualannya. Dan di sini untuk kolom jumlahnya saya hapus saja. Lalu untuk hasil penjualan atau Y-nya di tahun 2026, kita sudah bisa memasukkan yaitu 29.276. Sini saya langsung membuatkan saja chartnya. Oke teman-teman, berikut merupakan hasil dari perhitungan pada metode regresi yang telah saya lakukan. Oke, untuk berikutnya yaitu metode perhitungan pada biaya promosi. Di sini saya sudah memiliki data penjualan pada produk mobil Toyota Calya tahun 2016 sampai tahun 2025 dengan hasil penjualan atau Y-nya sebagai berikut. Dan di sini untuk hasil penjualan atau Y-nya tahun 2026 kita masukkan pada hasil penjualan atau Y di metode perhitungan timeless square, yaitu 29274. Untuk tenaga pemasarannya atau X-nya itu saya dapatkan sebagai berikut, dan sigma atau jumlah pada tenaga pemasaran atau X-nya yaitu 6481. Untuk menentukan nilai X kuadrat di sini, saya langsung mengkalikan saja tenaga pemasarannya atau X dikalikan, dikuadratkan 2. Lalu untuk perhitungan di tahun berikutnya, saya langsung kopikan saja. Dan saya sudah mendapatkan sigma atau jumlah pada X kuadrat yaitu 4243217. Untuk menentukan nilai XY di sini, langsung saja saya kalikan tenaga pemasaran atau X dengan hasil penjualan atau Y. Sini untuk rumusnya saya langsung kopikan saja untuk tahun-tahun berikutnya. Dan untuk sigma atau jumlah pada nilai XY ini, saya sudah mendapatkan nilainya yaitu sebagai berikut. Lalu berikutnya saya akan mencari nilai A dengan rumus yaitu sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma XY, lalu dibagikan dengan N dikalikan dengan X kuadrat dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Lalu berikutnya kita langsung masukkan saja angka-angkanya yaitu sigma Y di sini 485158 dikalikan dengan sigma X kuadrat. Sini sigma X kuadratnya yaitu 4243217. Lalu dikurangi dengan sigma X. Sigma X di sini yaitu 6481 dikalikan dengan sigma XY yaitu dengan angka sebagai berikut. Lalu di sini N-nya kita masukkan 10 dikalikan dengan sigma X kuadrat yaitu 4243217 kurangi dengan sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 di sini yaitu sigma X-nya 6481 dikalikan dengan 6481 yaitu nilai X-nya ini. Karena di sini ada pangkat 2 ya teman-teman.
Lalu berikutnya langsung saya kalikan saja angkanya. 485158 ini dikalikan dengan 4243217 kurangi dengan 481 dikalikan dengan 28959899. Lalu di sini 10 saya akan kalikan dengan 424317 dikurangi dengan 6481 dikalikan dengan 6481. Lalu untuk A-nya yaitu bilangan ini saya akan kurangi langsung saja dengan bilangan pengurangnya. Lalu berikutnya 424 3217 ini akan saya kurangi dengan 42003361. Lalu untuk nilai A-nya sama dengan bilangan ini akan saya bagikan dengan 428809. Sini saya sudah mendapatkan nilai A-nya yaitu 423842. Berikutnya di sini saya akan mencari nilai M dikalikan dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagikan dengan bilangan M dikalikan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Di sini kita langsung masukkan saja angkanya. Untuk N-nya 10 dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY di sini yaitu dengan angka berikut dikurangi dengan sigma X itu 6481 dikalikan dengan sigma Y itu 485158. Lalu bilangan berikutnya yaitu N-nya saya masukkan 10 dikalikan dengan sigma X kuadrat itu 424 3217 dikurangi dengan sigma X kuadrat atau pangkat 2. Sigma X-nya yaitu 6481 dikalikan dengan sigma X yaitu 6481. Lalu di sini saya langsung kalikan saja angkanya. 10 dikalikan dengan 289 59 8099. Lalu di sini dikurangi dengan 6481 saya kalikan dengan 485158. Lalu di sini 10 akan saya kalikan dengan 424317. Lalu dikurangi dengan 6481 saya kalikan dengan 6481. Lalu akan saya kurangkan saja. 2895 9809 90 dikurangi dengan 3144 31022. Lalu di sini 424 3217 0 saya kurangi dengan 42003361. Untuk nilai B-nya di sini bilangan tersebut akan saya bagikan dengan 428809 dan untuk nilai B-nya saya sudah mendapatkan yaitu minus 579. Untuk berikutnya nilai Y sama dengan A ditambahkan B dikalikan dengan X. Jadi kita akan mencarikan nilai X-nya ya teman-teman. Untuk Y-nya kita akan mengambil dari hasil penjualan pada metode perhitungan di regresi yaitu 29276 dan A-nya di sini yang sudah tadi kita dapatkan yaitu 423842 tambahkan dengan nilai B-nya yaitu minus 579. Lalu kita kurangi 29276 dikurangi dengan 423842, lalu di sini minus 579 dikalikan dengan X,
Dan di sini kita akan memperhitungkan hasilnya dari 29276 dikurangi dengan 423842 lalu dikurangi dengan minus 579 dikalikan dengan X, di mana X sama dengan minus 394.566 kita bagikan dengan minus 579 itu X sama dengan minus 394.566 kita bagi dengan minus 579 itu di sini kita sudah mendapatkan nilai X-nya yaitu 681. Di sini saya akan membuatkan chart-nya dari data hasil penjualannya di sini. Di sini saya akan mengcopy kolom tahun, hasil penjualan, dan tenaga pemasarannya. Lalu untuk kolom sigma atau jumlah akan saya hapuskan saja. Ini untuk hasil penjualan atau Y-nya tahun 2026, kita masukkan ini 29274. Untuk tenaga pemasaran X di tahun 2026, kita masukkan ini 681. Lalu saya akan membuatkan chart-nya. Oke teman-teman, ini merupakan hasil akhir dari metode perhitungan pada biaya promosi yang telah saya lakukan. Sekian video pemaparan perhitungan forecasting hasil penjualan dari produk mobil Toyota Calya tahun 2016 sampai tahun 2026 yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.